kemarin polisinya baik, terus gitu penyidiknya juga baik, orangnya ternyata di Medan ramah-ramah ya. Gue kira tadinya gue sempat berpikir pertama kali ke Medan, gue kira semua orang Medan tuh tadinya gue pikir tuh yang suka marah-marah kayak Bang Rasman, ternyata enggak, ternyata di Medan tuh orangnya baik-baik, ramah-ramah, terus gitu sopan juga, semuanya friendly. Terus gitu untuk Pak Polisinya, kepada Pak Kepolisian Polda Sumut, aku Denis Karesta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sana diterima dengan baik, kooperatif, terus penyidiknya juga baik gitu. Berapa pertanyaan Kak kemarin? Banyak ya, berapa ya? Belasan ya? Lupa gua. Lupa dia berapa jamnya. Dari jam 3 kali ya? Ya, 3 jam lah ya? dari pagi kah atau dari siang? Dari jam 10 aku nyampe. Kelar-kelar dia kalau nggak salah jam 1 deh. Putar ujaran kebencian, kata Bang Rasman. Gue bingung sih, Bang Rasman bilang gue melakukan ujaran kebencian. Benci aja kagak, gimana gue bisa melakukan ujaran kebencian ya? Kalau gue kan bukan lebih kebenci ya, tapi kalau gue tuh hatinya lebih ke agak jijik gitu ya. Beda dong. Benci sama jijik beda. Jijik lah dia suka ngeliatin wanita. Iya, kalau ujaran kebencian nggak mungkin, kan soalnya gue nggak benci. Gitu. Gimana bisa melakukan ujaran kebencian kalau benci aja kagak. Tapi kalau jijik iya. Gitu. Bebas kalau nama perasaan orang. Kalau kata Mama Neti curiga boleh dong. Ada teman aku ada pengacara satu buat nanya-nanya. Belum tahu. Pokoknya apapun hasil dari Polda Sumut, Denis percaya Polda Sumut adalah polisi yang yang persisi, terus udah gitu adil dan bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Profesional, Denis yakin. Dan Denis juga udah jelasin kemarin semua kejadiannya fokusnya di Jakarta. Dan juga aja, saya kan nggak merasa salah satu, saya nggak salah. Saya datang itu karena saya sebagai warga negara yang baik menunjukkan kooperatif dan juga memberikan contoh juga buat Bang Rasman. Kalau misalkan dipanggil datang juga kayak gue aja datang jauh-jauh loh dari Jakarta ke Medan. Terus kayak gitu tiketnya nanti ganti ya Bang. Lagi di invoice-nya lagi disusun gitu, ganti. Waktu itu kan dia kan juga pernah bilang depan kalian kan mau traktir saya makan durian ucok kan. Kemarin gua makan sendiri lo tau nggak berapa? 2,8 jeti. Nanti mau gue tagih sama biaya tiket. Berapa kemarin pesawat 18 juta. Ganti lu Bang, jangan ngomong doang. Nggak tahu gue kira dia di Medan, makanya gue ke rumah dia. Gue tuh cari rumah dia tuh karena gue mau ngasih surat somasi dari karyawan-karyawannya, dari gaji-gajinya yang belum dibayar. Kan banyak juga hak-hak karyawannya belum dilunasin, kasihan kan, keringat orang diperes sampai kering gitu. Terus gitu sampai sana gue baru tahu katanya kalau misalkan dia itu di Barreskrim ya, tempat ke rumahnya, ke rumah dia, ke rumah yang katanya istrinya Bu El itu, ke rumahnya. Terus yang kedua ke rumahnya Bu Ade. Dua-duanya tuh padahal ada orang loh. Tapi nggak mau Denis dikasih masuk. Enggak, ketemu tadi kan adanya bininya. Jadi aku pikir kan kalau misalkan Bang Rasman mungkin hatinya tidak tersentuh. Secara kan jantungnya ada 5, mungkin susah kali nembus ke hati dia kan, bikin dia terharunya. Jadi aku mencoba ke istrinya, siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Secara kan istrinya juga kan mengenal sama karyawannya, kenal juga. Jadi siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Gitu, ternyata nggak dibukain pintu juga. Terus kata satpamnya katanya juga udah ditelepon juga sama si Abang, katanya kalau misalkan ada Denis di situ jangan kasih masuk komplek. Cuman kayaknya dia kurang baik ya sama orang sekelilingnya. Jadi kata security-nya biarin aja, soalnya dia juga pernah bentak-bentak saya, gitu. Denis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film Rasman pelecehan seksual tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin tahu berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua-dua dia datang, baik-baik aja. Nah sekarang kau baru tahu kan, Denis, bahwa yang kau bilang itu, rumah yang kau buat itu bukan rumah saya. Di sana ada security-nya, di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa diisi juga, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah terus mancing-mancing biar
Ya ada konflik di rumah tangga saya, nggak ada apa-apa. Kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya, dua-dua saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Kalaupun ada penyelesaian di antara kami berkeluarga, itu cara kami. Tidak ada cara-cara yang kasar, tidak ada cara-cara yang merusak tatanan. Tapi kalian tanya nuraninya apa? Apa sih mau Dennis ini? Memang saya lihat fotonya. Saya itu punya Dr. Run and Family. Ya, di situ istri saya, anak saya, abang saya. Saya kaget tadi. Oh, Dennis datang ke rumah saya. Datang ke Jalan Garuda Simpang Limon, datang ke jalan utama. Bawa ngapain? Orang jadi lihat foto. Dia sudah datang ke kantor polisi. Terus tadi datang ke Ocok Durian lagi. Di situ ada foto saya. Dia jangan. Artinya Rasman top dong. Di situ ada foto pasang. Ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus. Cuma Dennis, nanti kau menyesal adekku. Untuk itu saya jujur belum bisa berkomentar. Tapi yang pasti kalau memang itu menjadikan satu hal yang positif, yang baik untuk masa depan mereka berdua, saya sebagai sahabatnya saya dukung. Saya dukung. Ya semoga berjalan dengan baik. Ya, karena kalau saya lihat dua sosok ini ada kecocokan. Ya, jadi perihal ikatan itu sudah pasti Mas Didi memang sangat pilih-pilih orang, sangat pilih, dan feelingnya sangat kuat. Kalau itu orang kurang baik, dia buru-buru lepas. Ada contoh-contohnya sebenarnya, kayak gitu. Namun untuk yang hari ini kayaknya beliau benar-benar pas dalam pilihannya, karena tadi sama-sama seniman, sama-sama mencintai Indonesia, lalu juga Mas Didi kan juga seorang politisi yang handal. Seperti itu. Jadi pas lah untuk popularitasnya. Ini yang saya bingung sama Mas Didi ya. Ini yang kita semua suka bingung. Jadi ya betul-betul untuk hal-hal yang seperti ini kita speechless, nggak bisa ngomong. Dari awal, dari postingannya Mas Didi awal yang mereka bermesraan itu, saya sudah berkomentar, saya bilang saya tunggu undangan. Ya lagi-lagi saya bilang Mas Didi itu nggak bisa ditebak, orangnya nggak bisa ditebak. Kita teman-teman deketnya udah tahu lah dari kecil. Ya awalnya sih kalau saya berpikirnya ya biasa, mungkin mau collab ya dalam satu kegiatan seninya mereka gitu kan. Mas Didi kan orang seni, Cinta juga orang orang seni gitu. Saya pikir hanya kedekatan terkait dengan hubungan adanya kesenian gitu. Tapi menurut Mas Bambang ternyata ada sesuatu yang gimana Mas? Artinya sih kalau 5-6 bulan ada itu. Ya kan bisa dilihat mengenai mengenai hubungannya itu kan, beliau kan orang terpandang. Biar bagaimanapun juga semuanya harus soft. Artinya yakin nggak ini pasangan gitu. Tapi setelah beliau merasa yakin ya beliau kan posting, baru berani memberanikan publikasi. Satu sama lain kalau kita melihat ya pasangan-pasangan Mas Didi sebelumnya itu pasti beda-beda tampilan fisik, beda karakternya, beda sosoknya ya. Jadi kalau saya bilang bicara tipenya itu ya kita teman-temannya juga susah ngomong. Universal ya, banyak ya. Tapi yang pasti Mas Didi menyukai keindahan dan menyukai kesenian. Nah, dia biasanya akan lebih nyambung ketika calonnya atau pasangannya itu bisa ngeblend ya dalam hal kesenian atau musik. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya. Kalau untuk akhirnya bercerai ini disepakati keputusan. Itu privacy juga, jadi nggak perlu ngomongin. Yang penting udah ada kesepakatan bersama, kita bercerai. Berpisah, mereka berdua udah sepakat untuk berpisah. Ya menyelesaikan ini kan dengan baik-baik. Kakang Floyd dan Mbak Natali menyelesaikan ini dengan baik-baik. Ya yang saya bilang tadi, mereka memulainya bertemu
dengan baik-baik, menyelesaikan perpisahan ini pun dengan baik-baik. Kesimpulannya, tadi sesuai dengan informasi dari Kapolres bahwa upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya, karena masing-masing pihak mungkin punya pandangan dan punya ini sendiri. Nah, jadi tadi kesimpulannya dari hasil mediasi itu, mediasi hari ini dinyatakan deadlock. Ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah, karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.